Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda. Saya program studi kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada PT Menggasari Makmur. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Menggasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Menggasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIP juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIP juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIP yang diproduksi oleh PT Menggasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propukur dan diklofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Hal ini diketahui setelah ada konsumen yang keracunan. Departemen Pertanian dalam masalah ini, Komisi Pestisida telah melakukan inspeksi di pabrik HIP dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan pada manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung. Obat anti nyamuk HIP yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIP 2,1A jenis semprot dan HIP 17L cairan isi ulang. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan juga telah melaporkan PT Menggasari Makmur ke Kepolisian Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Salah satunya, korbannya adalah seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIP. Adapun permasalahan yang terjadi pada PT Menggasari Makmur, pertama, tidak dicantumkannya informasi mengenai komposisi produk secara lengkap, penggunaan bahan berbahaya dalam produk, pelanggaran etika bisnis. Teori yang digunakan oleh PT Menggasari Makmur, pertama, sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip otonomi, PT Menggasari Makmur dinilai bersalah karena memasukkan bahan kimia berbahaya ke dalam kandungan produk HIP dan dapat menyebabkan keracunan bagi konsumen. Kedua, dinilai dari prinsip saling menguntungkan. PT Menggasari Makmur terbukti melakukan pelanggaran karena dianggap lalai dengan kasus tersebut. Membuat konsumen produk HIP justru berdampak mengalami kerugian. Yang mengalami keuntungan adalah PT Menggasari Makmur. Dinilai dari prinsip keadilan dan prinsip integritas moral, PT Menggasari Makmur berupaya bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan. Solusi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT Menggasari Makmur, PT Menggasari Makmur dan tindakan pemerintah pihak produser. PT Menggasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIP yang telah dipasarkan. Yang kedua, mengajukan izin baru untuk memproduksi kembali produk HIP. Yang ketiga, pelaku usaha PT Menggasari Makmur meminta maaf kepada seluruh rakyat yang menjadi korban dari penggunaan HIP. Aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIP aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIP aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusian dan penjualan produk kembali di seluruh Indonesia. Menurut Undang-Undang, PT Menggasari Makmur telah melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 4 Ayat 1 Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat 3 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang atau jasa. PT Megasari tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIP. Pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan